anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai warisan budaya di Indonesia yang mendunia. Baiklah, anak-anak, kita simak seksama ya. Kebudayaan. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang, dimiliki oleh bersama, serta diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Budaya perlu diwariskan karena budaya tersebut merupakan warisan leluhur yang tidak ternilai harganya. Nah, kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk ideologi negara dan memiliki dampak positif bagi suatu negara. Selain kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk ideologi negara dan yang memiliki dampak positif bagi suatu negara, kebudayaan juga memiliki peran yang penting dalam membentuk suatu nilai-nilai leluhur yang membudaya di masyarakat Indonesia ini. Kemudian ada alasan Indonesia memiliki warisan budaya yang mendunia, yaitu diantaranya satu, keanekaragaman budaya, yaitu Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam dan unik, mulai dari kepulauan dengan jumlah lebih dari 17.000. Kemudian lebih dari 1.300 suku bangsa dan 700 lebih bahasa. Berbagai suku bangsa di dalamnya melahirkan adat dan budaya yang berbeda-beda. Yang kedua ada identitas nasional. Nah, yaitu warisan budaya Indonesia merupakan bagian yang sangat penting dari identitas nasional. Yang ketiga ada pengaruh budaya luar, yaitu letak geografis Indonesia di jalur perdagangan selama berabad-abad telah membuat negara ini terbuka terhadap pengaruh budaya dari berbagai belahan dunia. Nah, berikut yaitu contoh-contohnya. Contoh warisan budaya benda di Indonesia yaitu ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan, ada Taman Komodo, kemudian Taman Nasional Ujung Kulon, Museum Fosil Sangiran, dan Taman Nasional Lawrence. Candi Borobudur dibangun pada abad 8 dan ke-9. Candi Borobudur masuk dalam warisan dunia UNESCO sejak 99 dan menjadi salah satu landmark budaya Indonesia yang paling terkenal. Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9, merupakan kompleks candi yang indah dengan arsitektur Hindu. Candi Prambanan juga masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO sejak 99. Kemudian ada Taman Nasional Komodo, terletak di Nusa Tenggara Timur. Nah, yang terkenal dengan habitat komodo yaitu kadal terbesar di dunia. Nah, kemudian ada juga di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, Taman Nasional Ujung Kulon yaitu Taman Nasional Ujung Kulon adalah lamaan nasional yang terletak di Banten, Jawa Barat di Indonesia. Baiklah anak-anak, apakah bisa dimengerti tentang pengertian warisan budaya yang ada di Indonesia ini? Baiklah, kita lanjut ya. Nah, bahwa Taman Nasional Ujung Kulon adalah taman nasional yang terletak di Banten, Jawa Barat, Indonesia. Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO sejak 99 dan menjadi salah satu tempat wisata alam yang paling penting di Indonesia. Kemudian ada Museum Fosil Sangiran, adalah museum yang terletak di Sragen, Jawa Tengah, Indonesia. Museum Fosil Sangiran masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO sejak 1995. Kemudian ada Taman Nasional Lawrence yang terletak di Papua, merupakan taman nasional terbesar di Asia Tenggara. Taman nasional ini memiliki keanekaragaman hayati juga. Budaya tak benda di Indonesia, yaitu salah satunya keris. Keris adalah senjata tradisional yang berasal dari Indonesia.
terutama Jawa, terbuat dari besi dan baja dengan bentuk yang unik dan bentuk yang indah. Kemudian juga ada pertunjukan wayang. Nah, pertunjukan wayang ini, wayang adalah boneka yang digunakan dalam pertunjukan teater yang tradisional yang berisi tentang cerita-cerita agama dan yang bersejarah. Nah, anak-anak, ada yang tahu budaya tak benda di Indonesia selain yang kita jelaskan tadi? Kita tadi menjelaskan tentang keris dan pertunjukan wayang. Nah, anak-anak ada yang tahu selain keris dan pertunjukan wayang, apalagi budaya tak benda yang ada di Indonesia? Selanjutnya batik. Nah, batik merupakan kain tradisional yang dibuat dengan teknik pewarnaan kain. Nah, kemudian dibuat dengan cara menempelkan bahan pewarna pada sebuah kain. Nah, dengan cara menggunakan alat khusus untuk melakukan penjahitan. Kemudian ada angklung. Angklung adalah alat musik tradisional Indonesia yang terbuat dari bambu dan digunakan dalam berbagai cara tradisional. Nah, kemudian ada tarian. Di sini ada tari saman. Nah, tarian saman adalah tarian tradisional yang berasal dari Aceh. Nah, tarian saman ini yaitu tarian yang dilakukan atau yang dipertunjukkan oleh seorang laki-laki. Kemudian ada juga tari tradisional Bali. Nah, tari tradisional Bali adalah berbagai tarian yang berasal dari kota Bali. Nah, seperti tari kecak, tari lenggong, dan tari barong. Nah, kemudian ada noken. Nah, tas tradisional dari Papua. Nah, jadi noken itu tas tradisional dari Papua yang terbuat dari kulit kayu dan yang dihiasi dengan berbagai motif yang sangat indah. Nah, kemudian setelah noken ini ada juga kapal pinisi. Nah, kapal pinisi ini yaitu sebuah kapal tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, kapal pinisi ini terbuat dari kayu dan memiliki bentuk yang unik dan yang sangat kokoh. Nah, selain kapal pinisi ini di sini juga ada pencak silat. Nah, pencak silat ini yaitu seni bela diri yang tradisional. Seni bela diri yang tradisional yang berasal dari Indonesia. Nah, yang memiliki berbagai aliran dan gaya dengan teknik dan gerakan yang berbeda-beda. Nah, kemudian kebudayaan mempengaruhi identitas suatu negara, yaitu satu, menjadi ciri khas. Kebudayaan dapat menjadi ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain. Yang kedua, membentuk nilai-nilai luhur. Kebudayaan dapat membentuk nilai-nilai luhur yang membudaya di masyarakat, seperti nilai-nilai toleransi, kekeluargaan, dan peduli terhadap sesama. Yang ketiga, menjadi identitas kolektif. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Yang keempat, ada menjadi daya tarik. Kebudayaan dapat menjadi daya tarik bagi bangsa lain dan yang akan mendatangkan wisatawan ke dalam negeri. Nah, itulah yang dimaksud dengan kebudayaan mempengaruhi identitas suatu negara. Ada menjadi ciri khas, membentuk nilai-nilai luhur,
menjadi identitas kolektif, dan menjadi daya tarik bagi kebudayaan. Nah, selain yang keempat tersebut, ada lagi yaitu yang kelima, mengembangkan industri pariwisata. Nah, ini sangat penting. Kebudayaan dapat digunakan sebagai sumber daya untuk mengembangkan industri pariwisata. Nah, yang keenam ada menjadi rujukan untuk membentuk suatu ideologi negara. Nah, kebudayaan dapat dijadikan rujukan untuk membentuk ideologi negara. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ada menghadapi globalisasi. Nah, kebudayaan dapat membantu suatu negara yang menghadapi globalisasi dan dengan mempertahankan suatu identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Nah, baik anak-anak, di sini kita juga akan belajar mengenai upaya melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, kita akan belajar mengenai budaya lokal, ikut kegiatan kebudayaan, mengajarkan budaya ke orang lain, memperkenalkan budaya melalui sosial media, menganggap budaya sebagai identitas bangsa, memperkenalkan makanan tradisional dalam gaya hidup sehari-hari. Nah, baik anak-anak, berikut contoh warisan budaya tak benda di Indonesia. Tari tradisional Bali, ada keris, ada wayang, kemudian ada batik, ada tari saman, ada angklung, ada noken, kapal pinisi, dan pencak silat. Baiklah, Ibu harap anak-anak semua bisa mengerti dan memahami tentang warisan budaya di Indonesia yang mendunia ini ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar sambil bermain. Yeay! Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10.
siap berdoa.